Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurul Amalia dengan NIM 19000131107 kelas B dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syirik. Tentunya teman-teman pasti tahu syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah. Yuk mari teman-teman kita belajar lebih mendalam mengenai syirik. Syirik berasal dari kata syarika, yasroku, dan syirkon. Syarika artinya bercampur, bergabung, atau mempersekutukan. Sedangkan menurut terminologi, syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia akan mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Dari sifat dan tingkat sanksinya, syirik dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada syirik besar. Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih kurban atau bernazar untuk selain Allah. Syirik besar inilah yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali dia bertaubat sebelum meninggal. Yang kedua ada syirik kecil. Syirik kecil adalah sesuatu perbuatan dan perkataan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil termasuk perbuatan dosa yang dikhawatirkan akan mengantar pelaku kepada syirik besar. Nah, bagaimana sih kriteria dari orang syirik? Perbuatan syirik bukan hanya sikap seseorang yang mengagung-agungkan sesuatu dari kalangan sesama makhluk atau sesama manusia, tetapi syirik juga meliputi sikap yang mengagung-agungkan diri sendiri, kemudian menindas harkat dan martabat sesama manusia. Lalu, apa saja perilaku syirik? Pertama, riya. Riya adalah beramal bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji atau ingin dilihat oleh orang lain. Kedua, bersumpah dengan nama selain Allah. Ketiga, dukun. Dukun ialah orang yang dapat memberitahukan tentang hal-hal gaib pada masa datang, atau memberitahukan apa yang tersirat dalam naluri manusia. Keempat, nusyiroh. Nusyiroh adalah pengobatan yang dilakukan terhadap orang yang diduga kemasukan jin atau terkena sihir dengan menggunakan kekuatan janji. Kekuatan tersebut ditimbulkan dengan bantuan makhluk tertentu dengan suatu ikatan perjanjian. Sekarang saya akan ceritakan sebuah kisah Umar bin Khattab dan Sungai Nil. Saat itu, Amr bin As ditugaskan Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Mesir. Di sana ada sebuah tradisi yang mana Sungai Nil dapat mengalir terus-menerus. Di malam kesekian bulan, para penduduk akan mencari seorang wanita yang paling cantik dan paling sempurna. Setelah itu akan hias dengan berbagai perhiasan dan juga pakaian yang paling indah, sehingga membuatnya menjadi sangat cantik. Setelah itu, para penduduk akan membuangnya ke Sungai Nil. Tentunya, Amr sangat terkejut saat mengetahui dan berkata, "Astagfirullahalazim, tradisi ini dilarang dalam Islam. Sesungguhnya kita harus meruntuhkan tradisi syirik seperti ini." Jawaban yang sangat tegas sehingga membuat para penduduk terdiam dan tidak berani berbuat apa-apa. Kenyataannya, beberapa hari kemudian, Sungai Nil menjadi kering sekering-keringnya. Amr segera mengirim surat kepada Umar untuk memberitakan kejadian tersebut dan memohon solusi secepatnya. Dalam balasannya surat Umar berkata, "Sesungguhnya kebijakan yang engkau ambil sudah tepat, dan aku telah mengirim bersama surat ini sebuah lembaran. Maka lemparkanlah lembaran ini ke dasar Sungai Nil." Maka Amr segera ke tepi Sungai Nil untuk melakukan perintah dari Umar, yang mana melemparkan sebuah lembaran itu ke dasar sungai. Isi dari lembaran itu berbunyi, "Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil milik penduduk Mesir, Amma Ba'du."
Jika engkau mengalir karena dirimu dan atas keinginanmu sendiri, maka tidak usah kau mengalir dan sesungguhnya kami tidak membutuhkanmu karena hal itu. Tetapi jika engkau mengalir karena perintah Allah yang Maha Satu dan Perkasa, sebab dialah yang membuatmu mengalir, maka kami mohon kepada Allah agar membuatmu mengalir. Dan di pagi harinya, tentu saja atas izin Allah, sungai Nil telah kembali mengalir airnya. Bahkan dalam hari itu pula, permukaan air bertambah tinggi, sehingga kembali mengenangi keringnya seluruh sungai Nil yang luas dan panjang. Dan sejak tahun itu, tradisi syirik jahiliyah di Mesir terkait sungai Nil hingga sekarang telah dihilangkan. Teman-teman, semoga kalian dapat menghindari perbuatan syirik ya. Ternyata banyak sekali hikmah jika kita menghindari perbuatan syirik. Yang pertama, menjadi taat dan patuh kepada hukum Allah. Kedua, menjadikan manusia yang memiliki pandangan yang luas. Ketiga, mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi dan mulia. Keempat, mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesahajaan. Kelima, membuat manusia menjadi suci dan benar. Keenam, memunculkan rasa kepercayaan yang teguh dalam segala hal. Ketujuh, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang sedang dihadapi. Kedelapan, menumbuhkan rasa keberanian dalam diri manusia. Yang terakhir, dapat mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan. Nah teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.